علي بن أبي طالب صاحب العلم والكرامة وإلى حضرة قد صاحب القدر الجيلاني قد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة صاحب الرزق وإلى حضرة جميع المربين حين وجد الناس أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada para jemaah Mushola Mbah Kaji, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala ribuan nikmat. Salah satunya adalah kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan serta kesempatan untuk merenungi dan mengambil banyak pelajaran dan juga banyak hikmah dari kitab Aqidatul Awam. Pada hari Jumat ini jadwalnya Aqidatul Awam kitabnya. Jadi kayak kalau misalnya hari-hari Selasa kan biasanya sampai Jumat kan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, terus sekarang juga jadwalnya udah diganti lagi atau dibagi. Jadi hari Selasa Kang Afif, hari Rabu Kang Rama, hari Kamis Kang Ulum. Nah, hari Jumat giliran saya. Tapi kitabnya pakai kitab Aqidatul Awam. Ini kitab Aqidatul Awam ini karya Imam Al-Marzuki. Jadi pertemuan yang sebelumnya kan udah kita sempat bahas bahwa kitab ini ditulis karena Imam Al-Marzuki itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Jadi dalam mimpinya itu Kanjeng Nabi membacakan bait-bait yang ada di dalam kitab ini, ada 57 bait dibacakan di depan Imam Al-Marzuki sampai beberapa kali beliau mimpi. Nah, begitu bangun ditulis kitabnya sama Imam Al-Marzuki. Di kitab ini tuh ngejelasin tentang akidah yang untuk kita orang-orang awam. Jadi di dalamnya itu ada misalnya kayak mengenal sifat wajibnya Allah Ta'ala yang 20, terus sifat mustahilnya Gusti Allah itu yang ada 20, terus sifat jaiznya, terus mengenal lagi sifat wajib kepada nabi-nabi gitu. Terus nanti ada lagi malaikat yang wajib diketahui ada berapa ya gitu. Terus nama-nama nabi yang 25. Terus nanti lagi ada cerita tentang pengenalan keluarga nabi, dari istrinya, putra-putranya dan segala macam. Nah, itu wajib kita tahu. Nah, kalau guru saya bilang Abah Jintis waktu pas SMP, saya pernah pertama kali ngaji kitab ini waktu SMP mondok di Abah Jintis. Nah, beliau bilang bahwa kalau misalnya kita hafal Aqidatul Awam ini, kita bisa megang salah satu kunci surga. Ada 2 kata beliau. Kunci surga itu ada 2. Yang pertama Asmaul Husna yang 99, satunya lagi ini Aqidatul Awam. Karena di dalam latar belakang kitab ini itu ketika saya Ahmad Al-Marzuki itu mimpi, Nabi bilang gini, bacakan syair-syair untuk masuk surga katanya. Terus kata Imam Al-Marzuki, syair apa Nabi, saya nggak tahu. Nah, Nabi bacakan ini, Abdahu Bismillah sampai terakhir. Ini sifatnya syair, jadi enak dibuat lalaran kayak gitu. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim.
Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Itu kok biasanya kalau lararan bisa pakai nada itu, atau nada-nada yang lain juga bisa, atau itu kan nanti tergantung ininya, kaidah arubnya. Jadi nanti mau pakai baharnya yang mana gitu. Tapi biasanya kalau teman-teman di pesantren pakai lalaran yang macam-macam sih. Ada yang misalnya kayak mana ya, misalkan kayak Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil lisani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, terus sampai akhir. Nanti tinggal disepakati aja kita mau pakai nada atau pakai bahar yang mana, nanti bisa buat lalaran ini. Kalau misalnya Kang Ulum lagi di pinggir kali lagi ngelamun daripada bengong kan, lalaran Aqidatul Awam kan kayak gitu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahi, maka utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah Ta'ala, al-qadim kang dingin, al-awwali kang maha awal, wal akhiri lan kang maha akhir, al-baqi lan kang kekal bila tahawuli kelawan tanpa obah-obah atau perubahan. Nah, kemarin kita udah ngebahas bait pertama yang diawali dengan Abda'u bismillah. Sekarang kita bahas bait yang kedua. Bait kedua itu ada dua syairnya. Kita bahas dua-dua aja. Nah, Syekh Al-Marzuki mengatakan, menulis kata falhamdulillahil qadimil awali. Jadi ini bentuk, salah satu bentuk syukurnya Syekh Al-Marzuki sebagai pengarang kitab kepada Gusti Allah, mengatakan apa, memberikan pujian langsung kepada Allah Ta'ala atas ditulisnya kitab ini. Jadi kenapa maksudnya gimana katanya? Maksud dalam hadis ini atau dalam teks ini kan, kalau kita artikan segala puji bagi Allah yang memiliki sifat qadim, kekal, yang maha awal, yang Allah itu maha kekal, maha terdahulu, maha yang mengawali dari semuanya penciptaannya, dan yang akhir, yang maha mengakhiri segala ciptaannya, al-baqi kekal, dingin, terdahulu, bila tahawuli kelawan tanpa perubahan. Jadi sifatnya Allah Ta'ala yang kekal, yang awal, yang akhir, itu gak akan ada berubahnya gitu, kecuali penciptaannya kita sebagai makhluknya, barulah kita ini yang tadinya nggak ada terus ada, terus nanti nggak ada lagi kalau kita. Kalau Gusti Allah nggak, tetap kekal sifatnya. Terus kalau kita lihat dari kata alhamdu, misalkan kita lihat kata alhamdu ini, dilihat dari pengertiannya dulu. Kalau alhamdu itu kan artinya kan hamdun, memuji, kemasukan ada alif lamnya. Jadi kata alhamdu ini khusus pujian untuk Gusti Allah Ta'ala. Jadi alnya al-ma'rifat. Jadi tadinya hamdun isim nakiroh dimasukin alif lam jadi isim ma'rifat. Jadi khusus maknanya, khusus untuk Gusti Allah pujiannya. Nah, tapi boleh nggak kita memuji selain kepada Gusti Allah? Boleh. Jawabannya boleh. Kayak misalnya kita memuji dengan lisan, berkata baik. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengagumkan, pengaguman bentuknya. Misal contoh, Kang Ulum nih, kita Kang Ulum ya. Kang Ulum kemarin kan lulus. Nah, Kang udah datang. Alhamdulillah Kang Ulum udah lulus sekarang mah gitu. Kok bisa lulus? Iya kan karena ngerjain skripsi, terus karena selesai kuliahnya, terus dan lain-lain. Nah, bentuk
pujiannya Kang Huda yang bilang alhamdulillah Kang Ulum lulus, itu kan pada hakikatnya kalau nggak ada takdir atau nggak ada dorongan oleh Gusti Allah, Kang Ulum kan nggak mungkin lulus. Nah alhamdulillah Kang Ulum lulus. Nah keduanya bentuk ngagumin bahwa proses usahanya Kang Ulum untuk lulus itu kan nggak mudah, itu bentuk pengaguman gitu. Nah terus kalau misalkan kita mau memuji itu melihat ada 4 rukun dalam memuji. Yang pertama ada hamid, terus yang kedua ada mahmud, yang ketiga ada mahmud bih, yang terakhir mahmud alaihi. Nah hamid itu gimana maksudnya? Hamid itu adalah siapa yang dipuji. Jadi kalau kita mau memuji itu tahu dulu nih siapa yang mau kita puji gitu. Terus yang kedua mahmud, yang memuji. Yang memuji itu kan misalkan kita yang mau memberikan pujian, berarti kita disebut mahmudnya. Terus yang ketiga mahmud bi. Mahmud bi itu adalah sifat yang dipuji. Misalnya kayak tadi Kang Ulum dipuji sama Kang Huda, alhamdulillah Kang Ulum udah lulus. Nah mahmud bi adalah sifat yang dipuji, ada artinya Kang Huda itu memberikan kekaguman kepada Kang Ulum karena dia udah selesai kuliahnya di S1-nya. Nah itu disebut mahmud bi-nya di situ. Nah, yang keempat ada mahmud alaihi, tujuan memuji. Jadi Kang Huda memuji Kang Ulum dengan bentuk pengkaguman. Nah 4 ini kalau kita melihat dari kata alhamdulillah itu udah masuk semua. Jadi kayak misalkan kita muji Gusti Allah kan setiap harinya alhamdulillah, misalkan baru bangun tidur tadi subuh alhamdulillah bisa bangun, bisa sholat. Nah berarti yang menjadi hamidnya adalah Gusti Allah Ta'ala, yang menjadi mahmudnya adalah kita yang bangun karena mengucapkan alhamdulillah. Nah terus mahmud binya adalah sifat yang dipuji karena Gusti Allah memberikan rahmat, sifat kasih sayangnya, akhirnya kita bisa bangun dalam melaksanakan sholat subuh. Nah yang terakhir, tujuan kita memuji kepada Gusti Allah adalah bentuk pengaguman dan bentuk mensucikan Allah Ta'ala dan bentuk bersyukur kepada Gusti Allah Ta'ala. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya bentuk pujiannya itu misalnya ada kata kodim ala kodim. Bentuk pujian kodim ala kodim adalah bentuk memujinya Gusti Allah kepada dirinya sendiri. Jadi Allah berhak memuji dirinya, dan memang itu ada dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah yang wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah Gusti Allah memuji dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Aku yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, terus kalau misalkan dikata Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga bentuk pujiannya Gusti Allah kepada dirinya sendiri. Terus yang kedua ada bentuk puji qadim ala hadis. Pujiannya Gusti Allah kepada makhluk. Ini kayak pujiannya Gusti Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Daud di kitab, di surat-surat itu banyak gitu. Terus yang ketiga ada puji hadis ala qadim. Nah ini yang wajib kita laksanakan di sini. Jadi puji hadis ala qadim adalah pujinya makhluk kepada Gusti Allah Ta'ala. Jadi kayak misalkan kita dikasih kesehatan, alhamdulillah ya Allah masih bisa masih bisa beribadah hari ini. Itu pujinya kita kepada Gusti Allah, itu disebut puji hadis ala qadim. Terus yang terakhir puji hadis ala hadis, artinya pujinya makhluk kepada makhluk. Kayak tadi misalkan Kang Ulum dipuji sama Kang Huda. Terus misalnya contoh lagi kayak Kang Ulum muji calon istrinya misalnya, cantik banget calon istriku ya gitu. Nah itu puji hadis ala hadis. Boleh nggak? Boleh, tapi bukan gombalan ya. Ini bentuk pujian, artinya bentuk syukur bahwa seneng diciptakan ada seorang yang cantik gitu. Jadi dia bersyukur bahwa alhamdulillah calon istriku cantik gitu. Itu juga puji hadis ala qadim. Jadi melihat siapa yang dipuji, dan hakikatnya adalah semuanya kan Allah Ta'ala yang menciptakan gitu. Pada hakikatnya kayak gitu. Itu. Terus mungkin yang terakhir yang bisa kita renungkan dari
kata alhamdulillahil qadimil awali itu. Nah, alhamdulillah itu bukan sekedar bahasa, tapi ada juga istilah. Nah, bentuk istilah kita memuji kepada Allah, kepada makhluk itu adalah bentuk perbuatan. Misalnya kayak seorang ibu yang menyayangi anaknya. Nah, tanpa sadari itu juga bentuk pujiannya seorang ibu kepada anaknya, dan bersyukurnya seorang ibu kepada anaknya yang bentuk sayangnya itu adalah bentuk pujian kepada Gusti Allah juga gitu. Jadi sikap pengagumannya itu dilihat dari perilaku sehari-harinya gitu. Kayak begitu. Nah, ini untuk apa namanya? Ada dua cara untuk kita bersyukur. Pertama dengan lisan tadi, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah dengan bentuk sayang, bentuk cinta, bentuk menjaga sesama kita, itu juga bentuk pujian dan bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir mungkin ini terakhir. Kalau bersyukur itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya itu wajib, yang kedua sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib adalah ketika kita tidak melakukan kemaksiatan di misalkan hari ini subuh ini kita tidak melakukan kemaksiatan, kita bisa dikasih Allah Ta'ala kesempatan untuk beribadah. Nah, itu kita wajib bersyukur. Wajib kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak, misalkan ada kemaksiatan di depan mata kita terus kita nggak melakukan gitu, dijaga sama Allah Ta'ala. Nah, itu wajib bersyukur di situ. Nah, kalau yang sifatnya sunnah itu memuji Allah dengan melafalkan lafaz alhamdulillah. Jadi ketika pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat misalnya, itu salah satu bentuk syukurnya kita wajib. Nah, pas kita mengucap alhamdulillah ya Allah hari ini saya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu dapat pahala sunnah. Jadi dapat dua, dapat pahala sunnah yang sifatnya bersyukur wajib tadi, hukumnya yang wajib, sama yang sunnah gitu. Kan kalau itu dilakukan setiap hari, misalnya habis dari sini ketemu keluarga di rumah alhamdulillah terus bersyukur, pahalanya kan banyak gitunya Bu. Nah, kalau lihat kayak gini, jadi orang Islam kan mudah banget kayak gitu. Jadi dari pahala syukurnya aja kita udah banyak banget gitu. Apalagi kayak misalnya Kang Ulum, misalnya contohnya lagi, saya mau tidurnya itu diniatin saya tidur untuk meninggalkan semua perkara kemaksiatan gitu. Nah, itu dihitung pahala Bu. Jadi begitu beliau bangun, Kang Ulum bangun, ucap alhamdulillah lagi, alhamdulillah masih bangun, terus sholat bersyukur lagi, nah terus diulang-ulang, itu pahalanya malah banyak berlipat ganda dari cara bersyukur seperti itu. Oh ya, mungkin ini yang bisa dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.